Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event Grand Chess Classic and Open 2024 yang sudah masuk hari ketiga, memainkan game kelima dan game keenam kawan. Artinya turnamen ini sudah masuk ke paruh kedua. Ya, batasannya ini game kelima dan game keenam sudah masuk ke paruh kedua. Nah, di game kelima kawan, di sini MVL mengalahkan Richard Rapport. Magnus Carlsen mendapatkan kemenangan kembali kawan, mengalahkan Vincent Kemmer, dan Ding Liren masih bermain remis kawan bersama Daniel Friedman. Di game ke-6 kawan, Magnus Carlsen kembali memetik kemenangan. Dia membalas kekalahannya atas Richard Rapport. Pada game pertama Magnus blunder besar kawan, dan dimanfaatkan oleh Richard Rapport, langsung menyerah Magnus Carlsen. Gamenya sudah kita ulas, nanti di akhir video saya sertakan linknya bagi kawan-kawan yang belum nonton. Dan Daniel Friedman remis melawan Vincent Kemmer. Ding Liren masih belum menemukan kemenangannya kawan, bermain remis lagi melawan MVL. Dan di hari ketiga Richard Rapport mengalami 2 kali kekalahan, Magnus Carlsen mendapatkan 2 kali kemenangan. Sekarang posisinya Richard Rapport digeser oleh Magnus Carlsen. Ya, seperti itulah Magnus Carlsen kawan. Di awal-awal turnamen terkadang kurang panas, remis, kalah. Kemudian di babak-babak berikutnya menemukan performanya yang mulai panas kawan, mulai gaskan lagi, tancap gas, dan sekarang memimpin turnamen dengan selisih 1 poin atas pesaing terdekatnya kawan. Mendapatkan 4 poin hasil dari 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, dan 2 kali draw atau remis diikuti pemain yang lain kawan. Ya, seperti itulah Magnus Carlsen. Dan tentu saja kita akan ulas permainan Magnus Carlsen kawan. Game pembalasannya terhadap Richard Rapport. Sekarang giliran Carlsen yang pegang putih. Pion D4 dia mainkan. Ada kuda F6 kawan. Kemudian pion C4 di sini dengan pion E6. Kuda F3 anti Nimzo Indian. Idenya biasanya Magnus Carlsen ingin bermain dengan Katalan. Nah, di sini dicegah dengan permainan anti Katalan juga kawan dengan pion C5. Mirip dalam permainan Benoni, tapi kalau Benoni kan seperti ini. Old Benoni kawan dengan pion C5 langsung setelah pion D4 kawan. Ini adalah Benoni lama. Tapi kalau Benoni era sekarang, setelah pion D4, kuda F6 terlebih dahulu seperti biasa. Setelah pion C4 baru dengan pion C5. Nah, pion akan didorong maju ke D5, bisa dilawan dengan Bengko Gambit kawan. Tapi kita tidak akan melanjutkan variasi ini terlalu dalam. Atau kalian memilih dengan langkah pion E6 setelah kuda C3 ini. Kalian bermain dengan pion D6 atau tadi langsung bermain dengan pion E5. Bisa akan lanjutkan. Oke, tadi setelah pion E6, kuda F3, pion C5, kita masuk ke permainan India dengan variasi India Timur. Kelanjutan dari anti Nimzo Indian kuda F3. Tapi mirip seperti game yang saya tunjukkan tadi, variasi alternatifnya karena Magnus Carlsen dorong pion lagi, maju ke petak D5 menantang pertukaran. Ditolak dengan pion D6, buka akses bagi gajah, bagi kuda kawan, ke petak D7. Nah, di sini kuda C3 terlebih dahulu. Kalau tadi kawan putih memilih untuk menerima tantangan pion seperti ini sekarang, akan memberikan tempo lebih cepat kawan bagi hitam kembangkan perwira. Putih sudah kehilangan tempo di sini dan hilang kontrol juga dengan pionnya kawan. Oleh karena itu mempertahankan pion pusat dengan pengembangan kuda C3 terlebih dahulu dan Rapport mendahului pertukaran. Pion E pukul pion D5. Pion C ambil balik pion D5. Tetap pion digunakan untuk kontrol peta pusat dan mendapatkan ruang di baris ke-6, terutama di area terang ini sekarang oleh Magnus. Pion G6 ingin Viacento. Pion H3 kontrol peta G4 agar tidak ada aktivitas gajah ataupun kuda kawan, yang biasanya mungkin nanti pion siap didorong, gajah akan ditempatkan di peta E3 agar tidak kena serangan oleh kuda nanti ke depan. Gajah G7, pion E4, rokade Richard Rapport, kemudian gajah gelap. Nah, inilah kawan, gajah tempatkan di peta E3. Ya, tadi pion H3 untuk kontrol agar kuda tidak mengancam gajah. Benteng E8 serang pion, ada kuda D2 backup pion kawan. Nah, Richard Rapport ingin bermain di sayap menteri sekarang dengan pion A6 untuk mendapatkan ruang sisi menteri dengan pion B5-nya nanti. Dihadang oleh Magnus dengan pion A4 dan Richard Rapport melakukan pengorbanan sementara. Kuda ambil pion E4. Diterima oleh Magnus dengan kuda C yang ambil pion hitam E4. Kalau kalian ambil menggunakan kuda D ya 11-12 kawan, memang terlihat Magnus di sini juga menyerahkan pion kawan di petak B2. Tapi tidak diambil oleh Richard Rapport karena Richard Rapport punya ide kelanjutan korban kuda tadi kawan dengan pion F5. Idenya apa? Kalau kuda ini menghindar kawan, tentu raja masih berada di pusat, pion siap didorong, bisa mendapatkan gajah.
Seandainya kalian memilih untuk ambil pion dengan tempo ancam benteng Disney, ya kuda ini punya tempo untuk melarikan diri kawan. Karena Disney bisa dibalas dengan langkah gajah E2, langkah terbaiknya kawan. Langkah terbaiknya mood engine yang kuat, serahkan benteng. Gajah E2, langkah terbaiknya. Tapi kalau kalian pilih dengan benteng ini digeser kawan ke petak A2 saja yang terkuat untuk ancam gajah. Nah, gajah bergerak ke petak D4 di sini. Nah, kalian bisa melanjutkan gajah terang ini ke petak E2 untuk blokade akses benteng pin ini kawan. Kalaupun ada pion F5, kuda masih bisa melarikan diri, atau mungkin dengan langkah gajah ini menghindar untuk tempo ancam menteri kawan. Bisa jadi posisi putih sangat bagus kawan. Semua perwira sudah berkembang, raja pun akan siap dirokadekan, amankan sesegera mungkin. Jadi tidak ada tempo untuk mendapatkan perwira kembali. Jadi pengorbanannya jadi sia-sia jika hitam ambil pion B2. Jadi langsung pion F5. Magnus kembangkan gajah E2, menyerahkan kudanya kawan. Dan diterima pion F pukul kuda E4. Nah, sekarang kuda C4, lanjut Magnus. Langkah yang cerdas kawan, berikan tempat bagi menteri, nanti satu diagonal bersama gajah. Nah, siap juga gajah ini nanti menyerang menteri di diagonal ini untuk kuasai diagonal gelap kawan, area gelap di sini. Kemudian kuda pun juga menyerang pion yang menggantung di sini kawan. Tidak mungkin lagi ada gangguan di sini karena benteng juga masih belum terkoneksi dengan menteri ataupun benteng yang lain. Masih butuh 2 tempo untuk kembangkan 2 perwira minor lainnya. Pion A5, berikan tempat bagi kuda untuk mencapai petak B4 nanti. Gajah F4 sekarang, lanjut Magnus menyerang pion dengan kuda, dengan gajah, dan gajah F8. Bantu backup kawan, kemudian di sini benteng A3. Sangat bagus posisi Magnus Carlsen di tahap pembukaan ini kawan. Benteng sudah siap untuk digeser ke lajur E, untuk nanti setelah rokade didouble dengan benteng satunya kawan, ataupun ada opsi digeser langsung ke lajur G kawan. Kita lihat saja apa rencana langkah-langkah Magnus Carlsen beberapa langkah kemudian ini. Kuda A6, kemudian Magnus rokade terlebih dahulu, amankan raja. Kuda ke B4, diikuti menteri ke D2. Bersama gajah kawan, apakah menantang pertukaran ataupun ancam menteri petak G5 nanti. Tapi kalau Stockfish lebih menyukai benteng ini langsung dikeluarkan kawan. Ke lajur E. Nah, opsinya juga segera ditumpuk nanti dengan benteng satunya ke lajur E. Tapi Magnus aktifkan menteri sesegera mungkin, dan Magnus menyelesaikan tahap pembukaannya di langkah ke-18 dengan salah satu indikasi menteri ini sudah aktif, benteng pun juga sudah aktif, tinggal benteng satu ini kawan. Di sini pion B6 untuk perkuat rantai pion dan juga berikan tempat jalan bagi benteng kalau ingin segera diangkat dan digeser membantu pertahanan kawan. Di sini ada benteng langsung digeser oleh Magnus Carlsen ke G3. Pion Disney, pion juga siap didorong kawan oleh Magnus. Benteng A7 persiapan backup raja kawan. Dorong pion, korban pion kawan. Tapi hati-hati, pion ini racun. Kalau diambil sekarang oleh menteri, maka ada gajah G5 dan menteri sudah tidak mempunyai petak yang bagus lagi kawan. Ke sini ada gajah kawan, ke sini juga ada gajah gelap, sudah tercover semua. Mungkin salah satu cara untuk menghindari atau kehilangan menteri, bisa dorong pion ini. Salah satu cara juga untuk saling ancam kawan. Nah, pilihan terbaiknya di sini kawan. Benteng ambil pion E5, menteri ambil gajah. Di sini kehilangan kualitas perwira hitam kawan. Kalau kalian melanjutkan pertukaran, ya silakan. Putih masih unggul dengan kualitas perwira. Tapi hitam masih mempunyai sepasang gajah. Tapi kalau yang main ini adalah Magnus, jangan coba-coba kawan. Pion racun ditawarkan oleh Magnus, ditolak dengan benteng F7 serang gajah. Gajah G5 serang menteri. Blokade agar tidak ada kekuatan yang menguasai ruang-ruang gelap ini kawan. Langsung dinetralisir dengan gajah E7. Magnus Carlsen menerima, ambil balik oleh menteri. Kemudian di sini dorong pion lagi kawan. Pion H5. Gajah F5 perkuat petak G6. Langsung ditantang kembali oleh Magnus dengan gajah G4. Diterima oleh Richard Rapport, ambil balik oleh benteng. Kemudian di sini kita lihat kawan, posisi putih dalam posisi menyerang, baik di sisi menteri ataupun di sayap raja kawan. Kalau di sayap raja ada benteng, ada pion, ada menteri yang juga siap keluar kawan. Di sisi menteri ada kuda yang mengancam pion-pion ini kawan. Coba lihat, sangat bagus posisi Magnus Carlsen. Tapi kalau engine yang menilai hanya mempunyai keunggulan yang sedikit putih di sini kawan. Nah, di sini hitam juga bisa menahan serangan di sisi raja yang sudah dipersiapkan oleh Magnus Carlsen dengan benteng. Benteng satunya juga siap digeser Magnus untuk menyerang pion ini kawan. Benteng F6 pilihan terkuatnya.
Tapi Rapot memilih dengan langkah benteng G7 pertahankan petak G6-nya ini kawan. Karena masalahnya ada benteng E1, pion jelas jatuh kawan. Coba kita otak-atik, jika ada benteng F6 kemudian ada benteng E1, maka di sini menteri bisa bergeser ke F7 kawan. Untuk menghindari X-rayan di sini ataupun juga menekan pion yang di sini, mungkin putih akan melanjutkan baku hantam pion di sini ambil balik oleh pion H, dan kalau putih melanjutkan ambil pion yang di sini kawan, nah baku hantamnya seperti ini dinilai oleh stockfish atau engine permainan masih dalam posisi yang level. Tapi coba lihat sekali lagi, pion ini sangat rentan kawan. Nah di sini mungkin hitam akan mendahului pertukaran menteri tantangan kawan, dan putih bisa menolaknya ke sini jaga kuda jaga benteng. Dirasa stockfish masih berpeluang hitam menahan serangan putih kawan, bisa berakhir miss. Tapi dengan benteng G7 ada benteng E1, pion ini jatuh kawan. Nah di sini pion G pukul pion H5, benteng G ambil pion E4, benteng di belakang jatuh kalau menteri menghindar. Rapot korbankan menteri untuk mendapatkan dua benteng putih atau melakukan pertukaran menteri dengan dua benteng putih. Masalahnya ada di sini. Kuda caplok pion D6, lanjut Magnus mengancam benteng. Benteng turun ke E5 untuk mendapatkan pion, dan garpu menteri garpu kuda kawan. Pion dilepas. Pion F4. Benteng ambil pion D5. Kuda bisa jatuh, menteri bisa jatuh. Tapi putih punya satu petak kawan yang bagus untuk menteri menghindar agar kudanya juga bisa selamat nanti. Silahkan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan petak terbaik bagi menteri menghindar agar kudanya selamat kawan. Cluenya seperti itu, sangat gampang. Ya, petak-petak itu berada di satu lajur kawan. Jadi tak perlu lama-lama lah, kalian pause video ini, tentu kalian akan melihat menteri ke sini dan ancaman skakmat di sini kalau benteng ambil kuda kawan. Magnus memilih menteri ke E2, pion H6 berikan ruang kawan. Jelas kalau kuda ini disikat oleh benteng ya skakmat satu langkah. Pion H6, menteri ke peta E6 skak, Richard Rapot langsung menyerah. Tidak bisa mempertahankan permainan kawan, karena jika dilanjutkan dengan raja ke H7, tentu kuda akan ke peta E8 serang benteng. Mungkin benteng ini lari terlebih dahulu skak, raja bergeser. Kalau benteng ini digeser kawan, berkoneksi dengan saudaranya, ada pion kawan. Ini cukup berbahaya, dan juga pion bisa saja dipromosikan. Oke, sampai di sini tak perlu kita lanjutkan kawan. Tak perlu kita lanjutkan pion ini sampai promosi atau kedua benteng ini jatuh. Tidak mungkin lagi bagi salah satu benteng untuk mengancam menteri. Petak gelap ini dikuasai, dikontrol oleh kuda. Tidak mungkin lagi kawan. Oke, itulah kawan game pembalasan dari Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen membalas kekalahan atas Richard Rapot saat Magnus blunder pada game pertama. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.